Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uin Mukminatul Ilmi dengan NIM 119105005, mahasiswi Pendidikan Matematika UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah desain pengembangan kurikulum matematika yang diampu oleh Ibu Noviani MPD. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan cara menyusun beberapa perangkat administrasi pembelajaran yang dimulai dari cara menghitung alokasi minggu efektif belajar, cara membuat program tahunan, program semester dan silabus untuk mata pelajaran matematika kelas 11 semester 2. Sebelum saya menjelaskan mengenai rincian minggu efektif belajar, terlebih dahulu kita harus mempersiapkan beberapa hal. Pertama yaitu buku matematika yang saya gunakan yaitu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kurikulum 2013 revisi 2017 kelas 11. Dan yang kedua yaitu kalender pendidikan yang saya gunakan yaitu dari SMA Negeri Binaan Khusus Kota Dumai tahun pelajaran 2021-2022 semester 2. Nah, karena saya akan membuat rincian minggu efektif untuk semester 2, maka kalender yang kita gunakan yaitu dimulai dari dari bulan Januari hingga bulan Juni. Yang pertama yaitu di sini telah disediakan jumlah minggu efektif dan jumlah minggu tidak efektif. Kemudian pada tabel telah disediakan nama bulan, jumlah minggu, dan jumlah minggu efektif. Untuk mendapatkan jumlah minggu efektif, kita dapat melihatnya pada kalender. Dapat kita lihat yaitu pada bulan Januari itu terdapat 4 minggu, kemudian Februari terdapat 4 minggu, bulan Maret terdapat 5 minggu, April 4 minggu, Mei 5 minggu, dan Juni 5 minggu. Sehingga kita dapat menuliskannya pada jumlah minggu dari bulan Januari hingga bulan Juni. Kemudian untuk jumlah minggu efektifnya, kita dapat melihatnya pada bulan yang memiliki warna-warna yang berbeda. Seperti pada bulan Januari itu tidak terdapat warna yang berbeda, namun hanya 1 Januari itu tahun baru Masehi dan tanggal 3 Januari itu merupakan awal semester genap. Sehingga pada bulan Januari jumlah minggu efektifnya ialah 4. Begitu juga seterusnya hingga didapat jumlah minggu dengan jumlah 26 dan jumlah minggu efektif dengan total 18. Kemudian juga terdapat jumlah minggu tidak efektif, yaitu ujian tengah semester genap, jumlah minggunya 1, yaitu pada bulan Februari yang merupakan minggu tidak efektif 1. Kemudian pada bulan Maret, jumlah minggu tidak efektifnya ada 3, yaitu dengan kegiatan UASBN dan penilaian akhir sekolah. Sehingga kita dapatkan jumlah minggu efektif ialah 18 minggu. Kemudian untuk jumlah jam efektif kita dapatkan dengan mengalikan jumlah minggu efektif dikali dengan jam pelajaran. Biasanya pada tingkat SMA dalam 1 minggu itu terdapat 5 jam pelajaran, sehingga 18 dikali 5 JP sama dengan 90 JP. Nah, setelah kita menghitung dan mendapatkan rincian minggu efektif belajar, selanjutnya kita membuat program tahunan. Pada program tahunan ini terdapat kompetensi inti atau KI yang dimulai dari KI 1 hingga KI 4, di mana kompetensi inti ini telah ditetapkan dan tidak bisa kita rubah. Kemudian pada program tahunan ini terdapat tabel yang berisikan kolom semester, kompetensi dasar, materi pokok, alokasi waktu. Untuk semester kita isi dengan 2 atau semester genap. Kemudian pada semester genap ini terdapat 4 bab, yaitu bab barisan, limit fungsi, turunan, dan integral. Sehingga untuk kompetensi dasar ini kita dapatkan pada masing-masing bab yang tidak bisa kita rubah, sudah ditetapkan. Untuk materi pokok bab 5 yaitu barisan, dapat kita lihat ini, yaitu dengan kompetensi dasarnya 3.6 menggeneralisir
menggunakan pola bilangan dan jumlah pada barisan matematika dan geometri. Dan 4 titiknya menggunakan pola barisan aritmatika dan geometri dan menggunakan visual termasuk keseluruhan bidang majemuk, sehingga kita dapat menyalinkannya pada program tahunan kolom kompetensi dasar. Selanjutnya untuk materi pokok yaitu tadi bab 5 barisan dengan subbabnya sebanyak 4, yaitu 5.1 menemukan pola barisan, menemukan konsep barisan aritmatika, menemukan konsep barisan dan aplikasi barisan. Untuk alokasi waktunya, saya mengalokasikan untuk bab 5 ini sebanyak 25 JP. Untuk alokasi waktu berdasarkan pada sulitnya materi dan banyaknya materi. Kemudian untuk bab 6 limit fungsi, untuk kompetensi dasarnya kita dapatkan juga pada buku yang kita gunakan. Kemudian untuk limit fungsi saya alokasikan 20 JP. Untuk bab turunan 25 JP, untuk bab integral 20 JP. Setelah kita mengalokasikan program tahunan, selanjutnya kita akan membuat program semester. Di sini sudah ada tabel yang berisikan kompetensi dasar, materi pokok, dan distribusi untuk alokasi waktu per bulan. Untuk kompetensi dasar, kita dapatkan tadi sama juga dari buku yang kita gunakan. Untuk materi pokok, tadi kita pada kelas 11 semester 2 itu terdapat 4 pokok materi pokok, yaitu bab barisan, bab limit fungsi, bab dan bab integral. Untuk subbabnya kita dapat melihat pada buku, tepatnya itu di daftar isi. Seperti pada bab barisan ini itu terdapat 4 subbab. 5.1 menemukan pola barisan, 5.2 menemukan konsep barisan aritmatika, 5.3 menemukan barisan dan 5.4 aplikasi barisan. Begitu juga untuk bab limit fungsi, turunan dan integral dapat kita lihat bab dan subbabnya pada daftar. Kemudian selanjutnya untuk alokasi waktu, tadi pada program tahunan kita alokasikan untuk bab 5 yaitu sebanyak 25 JP. Kemudian untuk subbabnya saya alokasikan bab 5.1 5 JP, 5.2 5 JP, 5.3 5 JP, dan 5.4 8 JP. Kemudian untuk penilaian 2 JP. Karena pada setiap minggu itu maksimal JP, maka untuk subbab 5.1 saya letakkan pada bulan 1 pada minggu pertama bulan Januari. Begitu seterusnya juga bab integral. Nah, adapun di sini pada tabel kolom bulan Februari, Maret, April, Mei, dan Juni terdapat warna-warna yang berbeda. Warna tersebut menunjukkan bahwa minggu tersebut tidak efektif. Seperti pada bulan Februari, pada minggu ketiga yaitu terdapat kegiatan ujian tengah semester genap. Kemudian pada bulan Maret ujian akhir sekolah untuk kelas 12, dan pada bulan Mei 2 minggunya untuk libur hari raya Idul Fitri. Pada bulan Juni ujian akhir semester, dan kemudian pada bulan Juni libur semester. Nah, setelah selesai membuat program semester, kita lanjutkan dengan membuat silabus yang telah didesain dan materi pokok yang saya pilih yaitu barisan dengan waktu 25 dikali 40 menit. 40 menit ini untuk 1 jam pelajaran. Kemudian pada silabus terdapat kompetensi KI dari KI 1 sampai KI 4 yang telah ditetapkan dan tidak bisa kita ubah. Dan di sini terdapat tabel dengan kolom kompetensi materi pokok atau materi pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Untuk kompetensi dasarnya kita dapatkan tadi dari buku rujukan yang kita gunakan, atau bisa juga dari program tahunan maupun program. Kemudian untuk materi pokok ini diisi dengan subbab dari bab barisan. Yang pertama yaitu 5.1 menentukan pola barisan, dan 5.2 konsep barisan aritmatika, 5.3 konsep barisan geometri, dan yang terakhir 5.4 aplikasi barisan. Kemudian untuk kolom indikator pencapaian kompetensi yang merupakan
capaian yang akan dicapai oleh siswa. Di sini yaitu 3.1 mengenal urutan suku pada barisan bilangan, 3.2 menentukan bilangan pada urutan, 3.3 menentukan bilangan suatu barisan pada alfabetik, 3.4 menentukan pola barisan pada suatu bilangan. Indikator pencapaian kompetensi ini kita dapatkan dengan menganalisis buku yang kita miliki dari setiap halaman. Misalnya saya akan menyontohkan untuk mendapatkan 3.2 ini, yaitu menemukan bilangan pada urutan suatu barisan. Di sini pada materi pembelajaran yang menemukan pola barisan, kita analisis setiap halamannya dengan menemukan kalimat kata kunci yang akan dicapai oleh siswa. Seperti dapat kita temukan pada kegiatan pada pemasaran. Dapatkah kamu temukan bilangan berikut pada barisan tersebut? Dapatkah kamu temukan pola barisan tersebut? Kan banyak barang pada kelompok ke-15. Berarti kalimat temukan di sini merupakan kata kunci yang akan kita jadikan indikator pencapaian kompetensi. Jadi kita dapatkan 3.62 menentukan bilangan pada urutan suatu barisan. Begitu juga seterusnya, jika semua halaman kita analisis untuk mendapatkan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian selanjutnya itu pada kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan-kegiatan apa saja yang kita lakukan ketika kita mengajarkan kepada siswa. Di sini saya memilih menggunakan pembelajaran dengan model problem based learning dengan pendekatan saintifik, seperti pada silabus yang telah saya lakukan. Kemudian untuk penilaian, saya membuat untuk bidang pengetahuan dan keterampilan. Pada pengetahuan saya melakukan tertulis, tes lisan, dan sedangkan untuk keterampilan penilaian ketiga siswa dalam kelompok serta tes. Kemudian untuk alokasi waktu, yaitu subbab 5.1 dengan alokasi 5 kali 40. Dan sumber belajarnya saya dapatkan dari buku Kemendikbud Matematika kelas 11 SMA, kurikulum 2013, revisi 2017, halaman 182. Itu juga dengan subbab 5.2, 5.3, dan 5.4. Baiklah, begitulah silabus yang telah saya desain kembali sesuai dengan kebutuhan siswa yang akan kita ajar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.